Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Naml surat 27 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu
udkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Manggawi handi ayat 15 hiji dua tilu walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha
alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Walaqad dan sungguh ataina kami telah memberikan Dawuda kepada Nabi Dawud wa Sulaimana demikian juga Sulaiman ilmu wa qala dan mereka berdua berkata alhamdulillah segala puji milik Allah alladzi yang faddalana telah memberikan karunia kepada kami atau melebihkan kepada kami ala katsirin di atas kebanyakan min ibadihil mu'minin dari hamba-hambanya yang beriman. Ini pernyataan Allah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Ini harus dicatat bahwa Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dengan segenap kehebatannya itu bukan sihir, tapi ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Dan ilmu itu bahkan bukan hanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman saja yang bisa, tapi orang-orang solih pun ada yang memilikinya, ada yang mempelajarinya, dan kemudian bisa memiliki kehebatan-kehebatan seperti mundina film barudak mah Avengers, ya. Kehebatan-kehebatan superhero. Tadi subuh kita bahas, kita sering mengidentikan kekuatan supranatural. Natural itu yang biasa, supra itu yang lebih, ya. Superhero itu sebagai mistik, ya, klinik, sihir. Itu memang tidak terlalu salah, tapi jangan menisbatkan itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan sihir, bukan mistik, bukan klinik, tapi ilmu yang diajarkan oleh Allah. Yang ilmu itu kemudian tidak diwariskan kembali sesudah Nabi Sulaiman wafat, ya. Dan tadi subuh juga kita sudah singgung hadisnya, terlihat dari pernyataan Nabi SAW ketika beliau mencekik jin ifrit sampai ludahnya terasa dingin ke telapak tangan Nabi. Tadinya mau saya bawa ke masjid, tembongkeun tah ieu jin ifrit teh gitu. Tapi saya teringat doa saudara saya, gitu kan, bahasa dalam hadis Nabi Sulaiman, wahabli mulkal la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nanti di surat Shad, ya. Nabi Sulaiman ingin agar ujian anugerah yang diberikan kepada beliau sudah sampai beliau saja, sesudahnya jangan. Kenapa? Karena fitnahnya cukup berat. Kan sebelum ayatnya, walaqad fatanna Sulaimana wa laqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab faqala rabbi ighfirli. Jadi permohonan itu bukan kesombongan Nabi Sulaiman, karena sebelumnya rabbi ighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di, jangan berikan lagi kekuasaan, kehebatan, kerajaan kepada seorang pun sesudah aku. Kenapa? Ya Rob, ampunilah aku, karena saking beratnya, ya. Nabi Sulaiman punya visi yang jauh,
tak terbayangkan ya, kalau itu ilmu kemudian diturunkan, tidak diturunkan pun ada yang menyelewengkannya, yaitu setan ya. Makanya Al-Quran menegaskan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu adalah setan, mereka yang mengajarkan sihir ya. Beda ilmu Allah mah ilmu, ari ilmu mah hiji tambah hiji dua teh. Ari sihir mah mistik klinik. Mistik dan klinik itu babaledogan kayak judi ya, gambling. Bisa benar, seseringnya salah. Tapi kalau ini mah ilmu yang memang pasti, tapi ilmu ini tidak kemudian diberikan kepada seorang pun. Karena kalau diberikan, metaverse akan semakin cepat ya. Ayeuna barudak ramenya ku film Spider-Man No Way Home. Wah, itu jadi wacana kan, non fiksi, cenah non fiksi, cukup mah fiksi kene, bahwa apakah metaverse itu ada, terlebih setelah si yang punya Facebook mengganti ya nama perusahaannya menjadi Meta, metanya ke metaverse. Jadi alam nu mana wae bisa dikendalikan gitulah nya siga dina film najan adu can lalajo ningali we na YouTube cuplikanna capek-capek lalajo 2 jam. Cuplikanna we 15 menit. Nah kieu geus teu rame. Kumaha we lalajo timnas tingali we cuplikanna mun menang teh ge. Eleh mah moal. Jadi bisa tergambarkan ya betapa fitnahnya sangat berat. Soalnya kurang tinggal eta dina film Avenger gitunya, wah si Thanos semua merajalelana, wah kebayang gitu. Jadi mungkin Nabi Sulaiman punya visi dangke moal soleh kabeh ya. Jangankan ilmu yang begitu, ilmu agama wae aya bener diselewengkan ya, apalagi ilmu-ilmu hebat begitu. Jadi sekali lagi ini tolong dicatat, Nabi Sulaiman itu bukan superhero mistik ya, itu mah ilmu aja, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, yang nanti di ayat-ayat berikutnya diketahui di antara umat Nabi Sulaiman pun ada yang punya ilmu itu. Sampai ketika Nabi Sulaiman dapat laporan dari Hudhud, tuh cenah di Yaman ada ratu singgasananya mewah tapi menyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, kalau betul singgasananya mewah, bawa cenah sekarang juga. Kata jin ifrit, saya bisa membawanya sebelum anda antaquma min maqamik, sebelum anda berdiri. Tapi qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk ya. Orang yang memiliki ilmu dari kitab, ulama gitu. Ulama, saya bisa membawanya kepada anda sebelum berkedip mata anda ya. Ngicep Nabi Sulaiman aya singgasan Ratu Balqis teh. Itu bukan sihir, itu ilmu minal kitab. Ai sihir mempanti setan ya. Sihir itu harus lewat pemujaan-pemujaan ya, mantra-mantra, wirid-wirid yang membesar-besarkan setan. Maka dari itu tukang sihir itu hukumannya hukuman mati karena murtad. Dan hukuman mati itu tentu istitabah, diminta tobat dulu. Kalau tobat selamat, lamun teu hukuman mati ya, karena sudah sama dengan murtad kafir ya. Nah, bagaimana tentang cerita kiai-kiai, wali-wali, ulama-ulama yang punya kekuatan superhero ya, walau alam ya. Cuma kami sementara ini menduga itu hanya dilebih-lebihkan ya. Bumbu-bumbu dongeng-dongeng yang terlalu dilebih-lebihkan ya. Kalau memang faktanya begitu, atuh meureun Pangeran Diponegoro teh nya
moal maut tuan ku Imam Bonjol moal maut Belanda teh meureun ku kiai teh dikicup nya langsung para raih gitu panteu. Jadi kalaupun ada yang punya kekuatan yaitu mungkin karomah. Karomah itu kan bisa ya, tapi tidak bisa diulang. Dan karomah itu anugerah, kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Seperti dulu zaman Bani Israel ada bayi bisa ngomong ya, zaman Jurej. Kemudian dengan doa batu besar bergeser, itu karomah. Kemudian seorang petani yang namanya disebutkan oleh Awan, hadis-hadisnya sahih. Itu karomah, karomah itu anugerah, tidak bisa dipelajari ya. Jadi kalau kemudian kalau pingin punya kekuatan siga si pitung tah ieu nya sakuan nya matak leungit etana pae we si pitung teh. Budak ayeuna apal si pitung gitu. Moal juga nama. Jadi yang begitu-begitu mah itu berarti naon nya mantra teh ya naon jimat. Nya jimat kan musyrik. Karena sama bergantung kepada selain Allah. Najan isi-isina katanya tulisan-tulisan Quran ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi menurut kami ya itu sesuatu yang dilebih-lebihkan karena ilmu ini tidak kemudian diturunkan. Seandainya ada pasti di Persis, di NU, di Muhammadiyah itu ada divisi khusus, divisi ilmu Sulaiman misalkan. Ya. Sayang kalau tidak diajarkan, kan hebatnya Israel teh lihat teman di Palestina teh. Kalau ilmu itu ada gitu. Bukan bermaksud kita merendahkan ya, cuma ya ini kita berusaha berpikir sesuai ilmu yang sampai saat ini kita tahu, kita yakini. Jadi kalau ada cenah usad dahat nahatnya, kata Ustaz Marsedek ada dahat itu kekuatan tenaga dalam ya, sampai bisa mengeluarkan tenaga dingin, kekuatan panas ya. Kalau nahat itu kekuatan istimewa tapi dari setan. Nah kalau dahat itu lewat latihan-latihan olah-olah fisik ya, tapi itu tentu tidak akan sama dengan ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman, bisa mengendalikan jin, ngobrol dengan burung ya. Kalau itu kan hanya tenaga dalam dan selama itu ilmiah ya bisa dipelajari dengan memang ripuh gitu. Di Tipan saja setahu saya baru Sarmar Sedek saja. Sarmar Sedek pun kata murid-muridnya belum tahap puncak ya. Itu masih bertahap ya. Jadi itu bukan ilmu yang dulu diberikan kepada Nabi Sulaiman ya, dan orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua yang selalu jadi catatan buat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah di amal syukurnya. Sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman, seistimewa-istimewanya Nabi Sulaiman, bunghar, raja, kasep, pinter, tetap ingat syukur kepada Allah ya. Sesuai di surat Saba nanti ada ya'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan itu yang kemudian gagal diamalkan oleh Bani Israel sebelumnya. Bani Israel sebelumnya kan ku Nabi Musa diwanti-wanti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan itu terbukti ya, Syuhoki sampai nulis buku. Mahasiswa itu idealis, kerja di mahasiswa, geus diasongan jabatan cara radel cenah gitu. Jadi idealis, bagus, sabar ketika miskin, tapi ketika merdeka ya, ketika kaya banyak tijungkel. Itu kurang syukurnya. Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini tipologi hamba-hamba yang bagus dalam syukurnya. Dan syukur Nabi Daud, Nabi Sulaiman
yang diperintahkan oleh Allah, i'malu ala Dawud syukron, itu terkenal dalam hadis dengan istilah saum Dawud dan sholat Dawud. Ya, saya pribadi Pak mohon maafnya kembali itu wajib. Mengapa mengamalkan saum Dawud dari sejak dini? Ya, di zaman di dia kene tang ngaji di Nurul Iman kene, di SD ke murid Ustaz Dayat kene. Beliau juga almarhum yang menjelaskan saum Dawud teh kieu oh gitu. Ya. Kenapa? Karena itu barometer syukur. Ai urang geus syukur acan, syukuran memang syukuran teh berbagi makanan itu juga syukuran. Mun aya nu ngonang abdi syukuran, abdi pasti datang insyaallah. Moal teh datang. Tapi bukan hanya itu, ya, syukuran itu yang paling pokoknya diamalkan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu yang dikenal dengan saum Daud. Jadi kalau kita belum mampu saum Daud, kurang kene syukurna, itu prinsip saya. Meski ya tentu tidak semua sama karena beda kemampuannya. Saya sering bilang nya ana mangorak kene, nya jag-jag kene teuing ke geus kolot mah. Bapak-bapak nu sekolah mah tong maksakeun. Bisi ripuh kan. Jadi tan ngorak kene ence do atunya saum Daud atuh. Keur masangsara deui. Beunghar da pugu loba dareun keunena gitu. Jadi saum Daud. Yang kedua, salat Daud. Salat Daud itu dijelaskan oleh Nabi Daud itu tidur setengah malam, lalu bangun sholat sepertiga malam, lalu tidur lagi di waktu sahur seperenam malam. Itu oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam bab man nama indasar, boleh tidak di waktu sahur tidur. Apa dina Al-Qur'an wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur teh istighfar tuh jika dulur-dulur urang, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Wah, wirid ban ngan tarik teuing gitu mun urang mah jempling teuing. Da bari peureum. Boleh tidak di waktu sahur tidur? Boleh. Nabi menjelaskan asal jika Nabi Daud sebelumnya sudah sholat. Sholat sepertiga malam itu kurang lebih 2 jam. Bapak-bapak pernah sholat, pernah dia tauhid tanggal 17 Ramadan kamari. Bari dipaksa minimal tahu wujud syukur. Ya. Jadi kalau Nabi mengajarkan kan sholat tahajud itu 1 juz itu wujud syukur. Lamun orang can bisa sholat tahajud berarti kurang kene syukurna. Ya. Ya walaupun tidak bisa lama minimal sholat tahajudnya lah. Sok dah. Semua ayat yang membahas sholat tahajud memang kaliwat pasti disebutkan. Kenapa? Karena itu identitas syukur. Arti syukur itu sendiri mengaku. Ya, syukur itu mengakui. Jadi kalau saya misalkan ini HP pemberian siapa, mengakui ini pemberian anu. Kalau dalam dunia keilmuan syukur itu jujur. Ieu teh ti saha mun ustaz jelas. Menjelaskan teh dari siapa, dari kitab apa. Da moal mungkin menang wahyu langsung. Ya. Jujur mengakui ini dari siapa, dari mana, dan tentu semuanya adalah dari Allah. Makanya ungkapan syukur yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Termasuk ini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mengikrarkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dan ini yang paling banyak, paling sering dilupakan oleh orang-orang kaya dan orang-orang sehat. Di mana-mana beunghar. Rata-rata ngomongnya juga korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya saya mah perusahaan maju karena begini. Oh alhamdulillah. Super trainer. Kalau kamu pengen maju begini. Kalau panjang pengen maju begini. Anger we Gusti Allah teu ngeresakeun mah. Ya. Tak tukang cuanki hampir 24 jam teh dagangna. Pekerja keras, anger we can dikeresakeun.
Kalau memang betul hasil usaha dia, eta sa super trainerna misalkan Abah Ipang. Super trainer, tapi beliau mah soleh nya. Yang ditarik ada. Kenapa dia tidak menjadi orang yang paling kaya? Lamunnya apal rumus kekayaan. Nya. Sok sa ada orang super trainer misalkan nya. Bisa Rohman misalkan super trainer. Begini, kalau kita ingin maju begini. Memang Ustaz Rohman pang majuna? Anger Ustaz Rohman dijatah. Sapinter-pinterna jelema dijatah. Nya sari di pambuharna Pak Haji Asep. Mantuna misalkan Pak Haji Slamet, anger dijatah. Kalau memang betul hasil usaha sendiri sok terus majukan. Tong boro-boro bapak Khairul Tanjung nggak anger we dijatah. Dan ini yang susah diakui oleh orang-orang kaya. Dan dampak dari alhamdulillah nanti ke sana, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lebih banyak yang disimpan, lebih banyak berbagi, tak eta syukur. Lamun geus beunghar pedit hese nyumbang hese sodako itu korun lain Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan yang banyak kekayaannya. Lain Lesti Kejora, lain Sule, lain Raffi Ahmad, lain. Orang kaya itu walakinnal ghina kinan nafs tayun syukur teh anul azidanakum terus ditambah tidak akan habis ya. Orang kaya itu yang banyak berbagi. Urang sok dibaca ayatna wa ammasaila fala tanhar fa ammal yatima fala taqhar. Perhatikan anak yatim sail teu tukang putapena sanu miskin. Duit DKM lagi diinjem. Nah, dan beungharna teu nyalurkeun. Jadi duit DKM ge diinjem. Duit pasaran mah aman, Pak. Soalna digalakan. Allah teu meunang nginjem Allah. Kecuali ence jang parkir pek lah da mulai parkir 200.000. Ya. Jadi itu kuncinya di sini. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke pejabat-pejabatnya. Kan Umar bin Abdul Aziz di zaman sudah kaya ya. Innallaha lam yun'im ala abdihi ni'matan fayahmadallaha 'alaiha illa kana hamduhu afdala min ni'amihi. Allah tidak memberi nikmat kepada seorang hamba. Ini bukan hadis Nabi. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang soleh kan, cucu cicit. Karena ka Umar bin Khattab teh bawa lah nya akina aki gitu. Ka Umar bin Khattab teh Allah tidak memberi nikmat kepada seorang hamba satu nikmat lalu dia bertahmid, melainkan tahmidnya itu lebih utama, lebih berharga, lebih bernilai daripada nikmatnya. Nah, heudah hese langka sok urang geus boga nu saha eta nu Allah nu urang hese inget ieu teh nu Allah pamere Allah salurkan sesuai yang Allah inginkan. Tumpuk-tumpuk we. Ini kuncinya di kesadaran. Alhamdulillah. Makanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan alhamdulillah ya. Kemudian wa waritha Sulaiman Dawud. Sulaiman kemudian mampu mewarisi Nabi Dawud ya. Ini yang sering saya sampaikan khususnya kepada putra-putra ustad nya meneran abdi kan gitu. Hakikatna mah nausihan diri sorangan. Kita harus mampu seperti Nabi Sulaiman neruskeun perjuangan Nabi Dawud ya. Ulah megatkeun. Mun bahasa Ustad Eka mah dulu ketika sama-sama daftar pemuda Persis tahun 2000 masih ingat. Bareng meneran anak ke kantor PP teh Ustad Eka sarua.
Dip naon? Daftar anggota Kang, saya masih kelas 1 Mualimin dulu. Sadeka udah lulus. Ana mah cenah asup anggota derek mangenjangkeun silaturahmi. Silaturahmi kumaha Kang? Nya pan ieu teh kolot urang, guru-guru urang pan silaturahmi teh amal nu hade. Nyambungkeun kahadean kolot-kolot urang, nyambungkeun perjuangan orang tua kita, itu silaturahmi yang paling utama kan begitu kan. Di hadis-hadis silaturahmi itu menyambungkan kebaikan orang tua kita, ya. Silaturahmi yang paling istimewa itu begitu. Dan ini PR lah bagi kita, makanya didorong ya, nyasok sanaos. Bukan berarti kemudian kita mengutuk, tidak ya, nggak boleh kan mengutuk mahram, tapi ke anak-anak muda sok wah cenah Persis mah keturunan sarua NUG keturunan ketua NU ayeuna menteri agama sarua teh anakna ketua MPR baheula keturunan di mana-mana ge. Bagus lah, zaman Nabi juga keturunan, justru di sana kekuatannya. Nabi Sulaiman ge keturunan. Ya, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman berhasil menjadi ahli waris Nabi Dawud dalam hal apa? Dalam hal ilmu, dalam hal syukur, bukan dalam hal harta. Karena kata Nabi SAW, inna ma'asyiral anbiya la nurathu ma taroknahu fahuwa sodako. Kami para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja, semua nabi nggak mewariskan harta. Harta yang kami tinggalkan itu sodako buat umat. Itulah mengapa Abu Bakar tidak membagikan harta Nabi ke Fatimah sampai beda paham. Pas saya lah gitunya tanda kutip. Karena Nabi itu nggak mungkin mewariskan harta. Nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan perjuangan. Waqala Nabi Sulaiman berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair. Kami diajarkan bahasa burung. Banyak diajarkan, bukan mistik ini, bukan sihir. Ada ilmunya dan Nabi Sulaiman diajarkan. Wa utina min kulli syai, dan kami diberi segala sesuatu sebagaimana nanti akan kita bahas ayat-ayatnya. Pokoknya mah semua jabatan, kekayaan, ilmu kabeh aya di Nabi Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Tapi tetap ingat, ini semua anugerah Allah yang nyata. Nanti ayat berikutnya, hadza min fadli rabbi. Lain-lain nu urang ieu teh pamere Gusti Allah, nu Allah titipan. Wa husyira, dan dikumpulkan li Sulaiman, untuk Nabi Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jin wal insi, manusia, wat thair, burung, fahum yuzaun, semuanya dibagi-bagi berbaris. Mana barisan jin, mana barisan burung, disebutkan di sini riwayat barisan burung itu di atas. Kalau panas menutupi ngiuhan. Sampai begitu. Hatta idza atau ala wadin namli, hingga ketika mereka datang ke lembah yang di sana ada semut. Qalat namlatun, berkata semut perempuan, ratunya. Sudah kita bahas ya, semut mah lain raja, pemimpinna berarti ratu nu bikangna. Ya ayuhan naml, hei semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke tempat kalian. La yahtimannakum, jangan membinasakan kalian. Sulaiman wa junuduhu, dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar. Tedorakanya ikatijek mah. Dan ini jadi dalil Pak, mun aya sireum teh tong sok diduruk. Dia dalam duruk saking gukeuh. Semut itu juga makhluk Allah. Bahkan Nabi Sulaiman di sini ada hadisnya Bukhari Muslim, mau istisqa lalu melihat semut kerenang karak. Kata Nabi Sulaiman, sudah enggak jadi istisqonya. Sudah diistisqa itu oleh semut itu. Jadi sir munang karak teh keur istisqa.
Ku urang sia dipayahan. Fatabassama dhaika min qawliha, lalu Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa dari pernyataannya. Waqala, nah ini Nabi Sulaiman tuh syukurnya langsung semua keistimewaan yang beliau miliki nggak ada. Oh ini kan karena aku begini, aku begitu, enggak. Langsung ingat ke Allah. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, bimbinglah aku, ilhamkanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka, untuk selalu bersyukur atas nikmatmu, allati an'amta alayya, yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, juga kepada dua orang tuaku, wa an amala sholihan, dan beramal soleh, tarodahu, yang kau ridhoi, wadkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, bersama hamba-hambamu yang solih. Maksud dengan rahmatmu ke surga, ya. Kalau Nabi Yusuf doanya wa tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang solih. Ini doa Nabi Sulaiman agar senantiasa manteng syukur, agar orang tong poho ngaku nikmat Allah, baca rutin. Kapan usah dibacanya? Di waktu-waktu berdoa, setiap beres sholat, waktu pagi, sore, sahur, silakan di waktu-waktu berdoa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.